Salah satu ibadah wajib adalah taubat. Karena itu, ibadah sunat tidak diterima jika orang itu mengabaikan taubat. Sudah selesai melunasi ibadah wajib, atau dengan kata lain ibadah sunat tidak diterima jika ibadah sunat itu dikerjakan oleh orang yang mengabaikan ibadah wajib. Tentu ilmu seperti ini fardu ain itu nggak dikerjakan, tapi iktikaf dikerjakan rutin. Puasa Kamis, puasa Senin sunat dikerjakan rutin. Tuntut ilmu fardu ain karena itu tidak mau dikerjakan. Jadi ibadah wajib, ibadah sunat yang dikerjakan oleh orang yang mengabaikan ibadah wajib itu tidak diterima. Nah, salah satu ibadah wajib adalah taubat. Karena itu, ibadah sunat tidak diterima jika orang itu mengabaikan taubat. Karena taubat ibadah yang wajib. Jadi faedah taubat yang kedua, supaya diterima amal-amal ibadah sunat. Itu faedah taubat. Karena itu Bapak-bapak dijelaskan bahwa taubat adalah pintu awal yang harus dimasuki oleh orang-orang yang ingin beribadah. Bahasa kita disebut salib. Si salib bila mau mendekati Allah, mau menempuh ihdinas siratal mustaqim, jalan Allah adalah setelah bangun dari tidur kelalaian adalah taubat dengan taubat nasuha. Dalamnya aku tingkatan taubat. Tingkatan taubat. Nah, malam ini tingkatan. Kita sudah ngaji cara taubat, cara sah taubat, hakikat taubat sudah. Penyebab bisa terjadi tingkatan ini karena beda tingkatan iman, karena beda tingkatan tauhid. Makanya taubatnya ulama sufi umpama taruhlah seperti Syekh Abdul Rauf Asyikili, ulama sufi besar, taubat juga beliau. Kita yang seperti ini juga taubat, tapi beda martabatnya, beda martabat. Makin tinggi martabat tauhid, tentu juga makin tinggi martabat taubat. Taubat juga. Taubat kita apa-apa? Umpamanya selama ini nggak sembahyang, nyoba berahi sembahyang, ya dengan taubat. Kan karena mungkin taubat modelnya Pak ulama itu, masa tak ulama hanya sembahyang, nah kan? Lalunya kata taubat, bukan? Nah, itu dia. Seperti yang pernah kita sampaikan, tauhid itu ini sangat penting, dan ini bukan wawasan. Tauhid terbagi kepada 3 tingkatan, bukan wawasan, bukan untuk sekadar dipahami, tapi diusahakan untuk bisa meningkat dari 1 ke 2, dari 2 kepada 3. Bukan wawasan. Sehingga sebagian orang nggak mau mengkaji nomor 2 dan 3 karena itu bukan makanan kita katanya. Makanan hanya saja belum sempat dicicipi karena kita nggak mau sampai ke sana.
Dalam kitab Kasfun Niqab diistilahkan dengan kitab lain juga Ainul Yaqin dan Haqqul Yaqin. Contoh di sana diberikan. Kita mendengar di kota Makkah itu ada Ka'bah. Dan walaupun kita belum pernah menyaksikan Ka'bah di Mekah, kita sangat yakin keberadaannya. Karena dalil-dalil bukti-bukti adanya Ka'bah di Mekah itu sangat melimpah buktinya, makanya ada ragu. Pak Safarudin, kalian pernah di Mekah? Belum. Nah, yakin berarti Mekah ada Ka'bah? Iya. Nah, itu namanya Ainul Yaqin. Padahal belum pernah menyaksikan, belum pernah melihat. Bila kita berhasil ke Mekah dan kita berdiri di hadapan Ka'bah, itu namanya Ainul Yaqin. Ainul Yaqin. Bila kita masuk ke Mekah, ke dalam Ka'bah, berhasil masuk ke dalam Ka'bah, kiri kanan Ka'bah, kita lihat ke bawah juga ke Ka'bah, kita lihat ke atas Ka'bah juga, depan belakang, itu sudah beda dengan berdiri di depan Ka'bah. Kalau berdiri di depan Ka'bah, di samping melihat Ka'bah, tapi juga melihat Masjidil Haram, juga melihat orang tawaf. Tapi kalau dalam Ka'bah tidak ada yang dilihat melainkan Ka'bah. Nah, itu namanya Haqqul Yaqin. Nah, ya kan? Contoh lain, saya sering pasang contoh pada orang lebih mudah dipahami loh. Kita mendengar seseorang, umpamanya kami di Ulekari disampaikan berita di Kota Alam itu ada Pak Safarudin. Nah, dibawa berita ke Ulekari. Bawa berita Pak Muhammad. Nah, ya kan? Di Ulekari. Saya ingin menyampaikan kepada anda-anda yang ada di Ulekari bahwa di Kota Alam ada Pak Safarudin yang sangat dermawan. Nah, coba berita Pak Muhammad. Bukan omong kosong. Ada bukti, mana foto beliau, ini KTP beliau, ini sertifikat vaksin beliau lengkap. Dijual Pak Muhammad. Kan? Yakinlah kami di sana tentang keberadaan Pak Safarudin, itu namanya Ainul Yaqin. Ini penting ke sana. Mula-mula coba. Kan? Lalu salah seorang warga di Ulekari, salah seorang mencari informasi itu. Saya datang kepada Pak Muhammad. Pak Muhammad, saya mau berjumpa dengan Pak Safarudin itu. Bagaimana cara? Untuk apa tahu? Kabarnya beliau sangat dermawan. Ada yang dengan rupa untuk buku. Pernah kan? Dan bisa dapat lapangan kerja. Karena mengatakan beliau dermawan, banyak uang, kaya raya dan sebagainya. Singkat cerita, setelah saya penuhi syarat-syarat yang disampaikan oleh Pak Muhammad untuk bertemu Pak Safarudin, saya penuhi. Berjumpalah saya dengan Pak Muhammad. Dengan Pak Safarudin, kami jumpa. Singkat cerita, saya berbakti kepada beliau. Diterima saya sebagai karyawan, jadi sopir pribadi. Semenjak itulah saya mendapat limpahan-limpahan, gaji yang besar, fasilitas yang lengkap diberikan oleh Pak. Nah, itu saya ini bukan lagi mempercayai bahwa beliau dermawan, tetapi saya merasakan kedermawanannya. Yang lagi Ainul Yaqin. Kalau masyarakat di Ulekari sana masih nomor pertama meyakini kedermawanannya Pak Safarudin. Saya bukan meyakini, merasakan.
Bedanya. Nah, itu namanya ainul yakin. Nah, ada satu lagi tingkatan. Kalau saya bersama Pak Safarudin, saya lupa anak istri saya. Saya lupa bahwa saya ada yang lain lupa, yang lain lupa. Kalau saya duduk dengan Pak Safarudin, nah itu namanya hakul yakin. Bisa dipastikan seperti seorang TNI itu berada di depan pangdam, itu hakul yakin Pak. Hei, kata Pak Pangdam, buat surat siap. Nah, itu Pak. Kan nggak pernah kita dengar seorang TNI mengatakan maaf Pak, saya belum minum kopi. Karena nyanyi yang mudah, waktunya ini mau buka. Oh kau lah, kau ini, kau pikir kantor ya, kau macam nyelam pulang juga. Nah, jadi kan hilang kopi, hilang belum makan, hilang anak istri. Biasa begitu. Saya lihat polisi di depan Kapolda, karena kami ngaji di sana sudah 10 tahun. Tidak ada ngaji lagi semenjak COVID-19. Nah, kan? Karena wajib jaga jarak. Padahal dia belum jaga jarak. Nah, kan? Tapi itu kan di Pak Kapolda, ya kan? Tapi yang nggak pernah nyanyi berita sahur di tubuh TNI, kapan juga dia bisa masuk ke depan ke kota? Insyaallah kita dapat apa jadi pendidikan Pangdam. Tapi lama, ya kan? Lama banget tuh. Kalau saya ini tidak Pangdam, tapi bukan saya dengar sebagai raya. Jadi baik, hakul yakin kalau sudah seperti itu. Kan begitu, pimpinan bawahan di bawah pimpinan kan kenapa dia dapat itu? Jawab. Jadi hilang waktu itu. Selain lapar hilang, minum kopi belum hilang juga. Yang ada hanya satu, siap. Itu hakul yakin. Maksudnya adalah hilang ingatan kepada selain atasan. Kan memang seperti saya dulu dengan Pak Safarudin tadi. Itu contoh sudah dua. Nah, kita masuk langsung kepada inti. Datang Nabi membawa berita, hei umat manusia, ketahuilah oleh kalian semua, ada Tuhan pencipta alam semesta bernama Allah. Sifatnya qadim, sifatnya baqa, qudrah, iradah, ilmu, hayat, sama, basar, kalam, kan begitu disampaikan. Yakinlah kita kepada berita Nabi itu namanya ainul yakin. Nah, itu akidah namanya. Itulah yang dimaksud keyakinan, itulah dia. Itu ainul yakin. Tapi belum bisa mencapai kepada ainul itu. Maka untuk sampai kepada ainul, kita cari, kita dekati Tuhan yang sudah kita percaya itu. Dengan apa kita dekati? Dengan syarat-syarat yang sudah ditentukan oleh Tuhan itu sendiri, yaitu diturunkan syariat Nabi, salat, puasa, zikir, baca Quran, dan sebagainya. Ya kan? Kita dekati dengan itu. Maka melaksanakan itu, salat, puasa, dan sebagainya, menjauhi segala larangan-larangan, itu namanya syariat. Apa namanya? Syariat. Maka kita amalkan itu untuk bisa dekat. Singkat cerita dulu, setelah dekat, terlihatlah dengan batin. Seperti saya tadi dengan Pak Safarudin. Saya mobil sudah baru, rumah sudah baru, ya kan? Selama bekerja pada Pak Safarudin. Nah, saya terlihat itu sifat-sifat Pak Safarudin. Kenapa saya punya mobil baru? Karena kekuatan
pimpinan saya. Kenapa saya memiliki rumah baru? Karena kedermawanannya pimpinan saya. Berarti saya hebat bukan kerja saya, tapi kerja pimpinan saya. Saya kaya raya sekarang bukan kekuatan saya, tapi kekuatan pimpinan saya. Terlihatlah itu namanya ainul yakin. Nah, maka kita dekati. Nah, ainul yakin itulah yang dimaksud dengan tauhid khawas, tauhid yang istimewa. Kalau di bawah itu ainul yakin, nggak salah juga dan benar, tapi masih sebatas keyakinan, tapi kita belum merasakan apa yang kita yakini. Tingkat yang lebih atas lagi adalah hakul yakin. Kita hanya melihat wujud yang satu. Kalau tadi TNI di depan siapa tadi? Pangdam hanya melihat wujud yang satu. Lupa kepada diri, lupa kepada kopi. Ini begitu juga, melihat hanya wujud yang satu, wujud Allah. Adapun alam ini adalah karyanya. Berarti yang ada satu, Allah dan perbuatan-perbuatannya. Termasuk kita bagian daripada perbuatannya. Hilanglah pandangan kita kepada selain Allah. Itulah maksud tiada wujud selain wujudnya. Tanya-tanya dunianya perbuatan siapa? Seperti Allah. Asalnya pakaian laku rumah Allah. Kita manusia perbuatan siapa? Allah juga. Kita masih hidup malam ini belum mati, siapa yang menghidupkan? Allah juga. Setelah hidup kita masih bisa duduk seperti ini, masih ada tenaga. Dari mana itu kekuatan? Dari Allah. Yang mana milik kita? Kalau nggak ada, berarti yang ada hanya satu, Allah dan perbuatannya. Hilanglah pandangan kita kepada alam, karena alam bagian daripadanya. Tapi alam bukan dia. Alam tetap alam, Allah tetap Allah. Tapi alam adalah karyanya. Itulah namanya wahdatul wujud. Yang ada hanya yang satu. Itu puncak tauhid. Nah, saudara, saya pikir sudah dipahami. Tapi bukan setelah dipahami bahwa kita sudah di situ. Karena untuk sampai ke sana harus tanya Bapak Muhammad ya, dekati untuk bisa bertemu dengan Pak Saparudin. Kejak-jak dulu harus ada dipenuhi syarat-syarat. Harus KTP, harus jaga jarak, harus nasur sertifikat vaksin, harus masker. Syaratnya masker harus dua, masker mulut dan masker muka. Karena masker muka wajib penuh masker muka. Nah itulah dia. Maka untuk bisa dekat dengan Allah juga harus bertemu dengan seseorang. Maka harus ada guru yang mampu membimbing rohani kita. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami kepada jalan yang lurus. Tapi nggak bisa jalan begitu-begitu aja, karena jalan lurus ada pemiliknya. Itulah pemiliknya, siratal ladzina an'amta alaihim. Dan bukan paham. Ajino baru tahu kita baca bab taubat dan nggak dipahami tingkatan taubat tanpa dipahami yang tadi. Maka taubat orang awam. Nah, orang awam ini bukan orang bodoh, tapi orang yang jauh masih dengan Allah, terhijab Allah dengan alam. Sama seperti berita tadi tentang Pak Saparudin. Bagi orang yang belum dekat, itu awal masih. Nah, cuma percaya saja. Ada Pak Saparudin di kota alam, tapi nggak pernah lihat, nggak pernah dikasih rokok, nggak pernah apa-apa. Nah, itu awal. Makna awal di sini bukan bodoh, tapi jauh masih dari Allah. Jauh itu maksudnya
tidak terlihat perbuatan apa. Pamannya Pak, kita jadi TNI. Ini orang awam, TNI awam. Kok bisa jadi TNI Pak? Oh, saya warga yang teratur. Badan saya sehat dan saya patuh dan saya disiplin, maka saya berhasil. Nah, nanti ingat membaca, padahal Allah lah yang menentukan kita jadi TNI. Nah, nanti ingat, yang diingat saya sehat, saya disiplin, saya patuh pada pimpinan. Alam-alam saja yang terlihat. Umpamanya kita mudah rezeki, yang terlihat usaha kita, kios kita, kan, pandai berjualan, pandai bergaul. Padahal kita yakin Allah lah zat yang maha memberi, tapi nggak terlihat Allah. Yang terlihat usaha saja. Kayak Pak Sanusi itu terlihat usaha. Nah, ya itu dia. Yang lagi. Makanya Pak, taubat orang awam seperti kita inilah. Hanya kecil seperti kadang-kadang kita ini awam pun belum, masih jahil, ya? Nah, awam, kira awam boleh. Tapi jamaah malam Selasa di Pelala tingkat ketiga, tingkat ketiga. Yang jamaah malam lain tingkat pertama. Itu doa. Kau necek yang macam ni, doa, kan? Oh ya. Apa itu taubat orang awam? Mereka membanyakkan amal-amal. Nah, mereka membanyak. Selama ini nggak pernah ke masjid, sekarang udah ke masjid. Selama ini nggak pernah sedekah, mau baca-baca aja kekuatan sedekah. Nah, itu yang kedua kesana. Tapi sekarang sudah berubah. Nah, kan? Dulu nggak pernah puasa sunnah, sekarang sudah mulai puasa sunnah. Dulu nggak pernah ikut pengajian, sekarang udah lagi ikut pengajian. Nah, itu taubatnya orang awam. Bagus juga, sangat bagus. Tapi masih jauh sekali dari Allah. Kulitnya agama sudah, syariatnya sudah. Karena agama ini dia syariat, hak tarikat dan hakikat. Itu baru agama. Makanya wajib bersyariat dan wajib berhakikat. Nggak boleh kita hanya iyyaka na'budu, tetapi kita juga wajib wa iyyaka nasta'in. Hakikat itulah tadi sudah terlihat perbuatan-perbuatan. Jadi tauhid hakikat itu tauhid hakiki, maksudnya tauhid yang menghilangkan perantara, menghilangkan perantara. Saya dalam contoh tadi, tidak ada mobil baru, sudah ada toko baru. Semua ini pemberian Pak Safarudin. Saya tak melihat diri saya, tidak ada perantara. Kalau kita masih ilmu yakin, masih melihat, ya memang dari beliau, tapi usaha saya, masih usaha saya. Nah, kan? Nggak ada lagi perantara, itu baru tauhid hakiki. Tahu Pak, nggak ada perantara. Seperti sebuah surat, saya pegang sebuah surat, ditanda tangan surat itu oleh Gubernur Aceh atau oleh Presiden. Dengan surat itu urusan saya semuanya mudah. Dengan surat Pak Presiden itu. Nah, saya berterima kasih kepada surat atau kepada Pak Presiden? Nah, kepada Pak Presiden. Saya melihat yang memudahkan urusan saya surat atau presiden? Presidennya. Nah, itu pandangan yang menghilangkan perantara. Sedangkan surat perantara dia yang ada kekuatan pada surat. Presidennya yang ada kekuatan. Nah, tauhid seperti itu tauhid hakiki. Nah, kembali kita kepada orang awam. Orang awam itu seperti kita lah, umpamanya. Nah, itu memperbanyakkan amal. Dulu jarang baca Quran, sekarang sudah baca Quran. Dulu malah peci nggak ada, sudah pakai peci. Baca pakai buku dulu. Nah, kan? Nah, Saleh, karena peningkatan, kan? Kayak Pak Saleh, Pak Saleh, bagus ya.
Tetapi mereka orang awam ini tidak melihat lagi ihsan Allah. Artinya mereka melihat bahwa taubat dan amal saleh yang ada pada mereka itu datang dari diri mereka dan mereka melupakan Allah. Pak, sudah mulai salat 5 waktu nggak? Oh, saya ini memang kalau nggak salat nggak tenang hidup saya. Nah kan, kelas saya lihat kawan-kawan saya ini banyak sekali yang lalai. Nah kan, karena terlihat saya itu kuat sekali tuh. Dia lupa bahwa itu la haula wala quwwata, nggak ada daya dan nggak ada kekuatan melainkan dari Allah. Jadi yang dia lihat, saya rajin ibadah. Yang kita lihat, rajin berpuasa, rajin baca Quran. Tapi kan kita lupa bahwa itu sebetulnya karunia sepenuhnya. Nah, itulah Allah. Bahkan mereka merasa punya hak dengan pahala dan ganjaran, masih merasa punya hak. Mana ada hak kita di situ? Kita ini budak yang dapat, yang diperintah. Kalau dikasih ganjaran ya, kalau nggak dikasih mau tuntut gimana? Nah, kita adalah budak yang tidak ada berdaya. Tapi orang awam yang memandang punya hak. Makanya orang-orang saleh yang tidak mau berburu, dia saleh, baik dia mau taat, mau ke masjid, hanya saja dia tidak lagi berburu. Dia sudah puas dengan salat 5 waktu. Nah, biasanya itu beginilah cara berpikirnya. Disangka lagi tiket surga karena langgan dong itu. Tinggal kamu itu, ya kan? Kuat. Padahal itu masih awal daripada agama, masih awal perjalanan itu, nggak ada lagi guru. Nah, biasanya orang-orang seperti ini dalam beragama dia berjalan sendiri. Dalam beragama dia tidak boleh beragama berjalan sendiri. Sahabat-sahabat itu selalu dia dibimbing oleh Nabi. Kalau mereka sudah punya kemampuan, tapi tetap selalu dibimbing oleh Nabi. Beda-beda bimbingan. Apa yang Rasul saya amalkan? Ada Nabi menjawab, kamu diam saja, jangan banyak ngomong. Itu ibadah kamu. Datang sahabat lain, ya Rasul, berikan sebuah amal untuk saya, jangan marah-marah, kata Nabi. Ya lain sahabat, lain obatnya. Ini mereka selalu dibimbing. Nggak bisa beragama berjalan sendiri. Ini banyak nih orang berjalan sendiri. Nah, perjalanan jauh nggak bisa jalan sendiri, harus ada pilot yang ahli. Ke Medan nggak bisa jalan sendiri kalau kita belum ada pengalaman. Harus ada sopir yang sudah biasa, karena mereka tahu di mana SPBU, di mana jalan yang sepi yang berbahaya. Mereka tahu di mana ada pemeriksaan, di mana ada warung yang halal, di mana warung non muslim. Sopir yang sudah ahli itu tahu semua itu. Makanya orang yang belum biasa ke Medan, kalau mau ke sana harus di bawah bimbingan sopir yang ahli. Listrik begitu juga, nggak cukup mentang-mentang ada obeng, ada tang, langsung kayak lodeng lah. Nggak boleh, harus dibimbing dulu, nggak boleh berjalan sendiri. Nah, apalagi agama. Makanya tunjukilah kami kepada jalan yang benar. Ihdinas siratal mustaqim. Mana jalan yang benar? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan orang-orang yang telah Engkau beri petunjuk kepada mereka. An'amta itulah yang perlu kita dekati. Makanya saya nggak mampu membimbing batin orang. Maka
jamaah saya bawa ke Abu ya. Jadi akhirnya saya dengan jamaah satu guru. Saya nggak ada, saya kuning, nyelam motor kan, kuning, ya, konsumsi. Nah, waktu kenal berarti yang bilang, anak daya, hanya dapat motor betul. Maka saya ajak sebulan sekali kita ke Labuan Bajo. Hari ini udah berapa kali? Bulan ini dulu, tanggal 13, ajak semua orang masyarakat Kepala. Ya. Jadi kebetulan perjalanan kali ini sekaligus dengan Maulid Nabi. Jadi kita bulan lain nggak ada Maulid. Tiap bulan sudah berapa tahun Bang? Sudah 3 tahun. Nah, di pada Sabtu kedua yang wajib, ya sama Abu ya. Dengan langsung pengajian yang disampaikan oleh ini tulisan beliau, tapi sudah direstui untuk dibaca di mana-mana. Nah, kita ada 2 guru. Ada an'amta alaihim. Itu ada di daerah kami. Nggak berhubung dia, cuma dia jaga-jaga ada salah jam kali waktu puasa Senin, puasa Kamis, nggak berlebih. Nah, itu biasanya orang. Inilah seperti kita baca. Dia itu merasa punya hak di hadapan Allah. Seolah-olah bisa ngomong di hadapan Allah, saya ada salah jamaah, mana surga untuk saya? Untuk saya udah Allah tayangkan. Karena aku gitu yang belajar. Ini bahasa Aceh. Baik itu, dan makanya dikatakan kebanyakan kebiasaan seperti ini terjadi orang yang berjalan tanpa bimbingan syekh yang berlatih. Karena guru itu ada macam-macam dia. Ada guru taklim namanya. Guru taklim. Dia hanya mampu menyampaikan wawasan, pemahaman-pemahaman, tapi nggak bisa menanamkan apa yang diberi paham itu ke dalam batin si murid. Nggak mampu. Hanya memberi pemahaman, hanya mampu memberi pemahaman bahwa umpama takabur itu sifat yang haram karena hadis mengatakan begini, dari ayat mengatakan begini, tapi nggak mampu si guru menghilangkan sifat takabur yang ada dalam batin si murid. Hanya mampu menyampaikan wawasan tentang bahaya takabur. Jadi itu namanya guru taklim. Ada lagi guru taslim namanya, mampu menjalankan sendiri. Menjalankan, bukan hanya menyampaikan, tapi mampu menjalankan kemauan sendiri. Itulah dia. Kemudian taubat awas. Nah, tingkat kedua, taubat daripada tersia-sia waktu. Taubat daripada apa? Tersia waktu. Waktu yang dimaksud orang yang tenggelam dalam bermusyahadah. Orang yang tenggelam dalam bermusyahadah. Tahu Pak musyahadah? Seperti dalam contoh pertama tadi, dia Ka'bah itu bukan hanya dia percaya ada Ka'bah, tapi dia sudah menyaksikan Ka'bah. Dalam contoh yang kedua yang mudah lagi, saya tadi kan ada contoh dengan Pak Guru Safarudin. Saya selama bekerja pada beliau tadi kan sudah katakan ada mobil baru, ada rumah baru, ada kebun yang luas, lepeng. Nah, batin saya itu selalu melihat beliau. Begitu naik mobil baru, untung gara-gara pasangan. Begitu melihat kebun yang luas, untung ada pasangan. Saya melihat datang itu dari beliau semua. Nah, itu namanya musyahadah. Terlihat perbuatan beliau.
terlihat sifat kasih sayang beliau. Yang nanti musyahadah. Nah, saya Pak kadang-kadang lengah dan kadang-kadang lalai. Apa lengah dan lalai saya? Saya melihat memiliki itu semua karena kepandaian saya. Lupa saya sumber. Nah, itu berarti hilang musyahadah. Taubat saya itu taubat orang khawas. Orang-orang Pak di orang khawas bagian itu orang khawas. Orang khawas itu dia sudah tajalli sifat-sifat Allah dalam batinnya. Dia melihat semua datang dari perbuatan Allah. Semua datang dari kemauan Allah. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Terlihat itu dengan mata batinnya. Maka hilanglah perbuatannya. Saya hebat bukan kerja saya. Saya sehat bukan kerja saya. Semua datang dari Allah. Terlihat waktu itu selain Allah, maka dia harus bertobat. Taubat apa? Karena memandang datang dari selain Allah. Maka itu taubat orang khawas. Jadi kita sekarang yang sudah baik-baik, sudah ada ilmu sedikit, ibadah sudah meningkat, salat jamaah sudah 5 waktu, lalu apalagi baca Quran sudah rutin, puasa sunat sudah rutin. Itu bukan puncak agama. Itu adalah Allah daripada beragama. Sudah bagus. Nah, yang berarti orang itu makam hawas. Coba kata nah, kan. Tiba apa? Lagi apa? Kalau makan coba dikaya. Hah? Tolong. Nyelur makan solo. Belakang dua. Apa cerita pun pegahnya? Punya pegah. Beda juga. Nah, yang kena baca, saya kata kali. Nah, kan? Asal mau. Baik. Tanya bukannya ya, so yang katrok, so yang bodoh bukan banyak. Tetapi kita jawabnya wajib tak paham. Itulah tugas. Nanti jamaah malam Selasa namanya sudah tahu. Itu saya belum ini. Seperti tingkat kedua itu berarti berapa belum? Perjalanan harus dilanjutkan. Maka jalani harus patuh kepada dokter. Nah, dengan dokter kita boleh pakai akal. Segala dokter kalau kita jaga dokter. Bapak nggak boleh makan buah kambing, buah belanga. Karena penyakit bapak ini berbahaya kalau makan buah belanga. Yang pakai akal. Belanga ada dokter, ya kan? Film mau ada dokter. Kita masak sendiri, kita beli dengan uang sendiri, kenapa dilarang? Itu kan halal itu, lembu itu kan halal. Ya kan pakai akal. Makanya ketika kita naik pesawat, nggak boleh kita pakai akal dengan pilot. Dikatakan pilot jangan aktifkan HP, jangan merokok. Itu jangan pakai akal. Rokok saya beli sendiri, kenapa dilarang oleh dia? Korek saya punya sendiri, yang hisap juga saya. Maka tiket sudah saya bayar. Nah, ini kamu kakak, ya kan? Di masjid siap, siap. Itulah agaknya yang perjalanan dengan pesawat, apalagi perjalanan agama. Kayak mana? Ya. Ini pengajian singkat. Nanti setelah ini kita rame-rame boleh hari ini. Nah, Pak Sanusi. Nanti mayang-mayang nanti. Nanti di sana baru bebas. Bisa 2 jam, bisa 1 jam. Ya. Hari Sabtu di mana pengajian? Di Masjid Raya Banda Aceh. Betul.
Orang kota alam belum ada yang kata. Belum ada. Insya Allah satu ini. Insya Allah. Nah, di sana belajar fikih. Nah, kemarin bab zakat. Nah, fikih. Nah, baik. Yang ketiga, ini lebih tinggi lagi. Taubatnya orang khawasul khawas. Apa itu? Taubat dari selain Allah. Itu orang yang telah sampai kepada maqam fana. Seperti Pak, jadi kita berdiri di depan panggang. Hei, kata panggang, tolong buat sholat ini. Maaf, saya belum minum kopi. Mantap lemah kopi itu di depan beliau. Nah, itu belum. Itu harus taubat. Masih terlihat selain beliau, kan? Nah, yang menanti. Kalau masih terlihat wujud-wujud selain Allah, itu dosa bagi mereka dosa. Ya bagi tanya orang awam, bagaimana dosa lagi ya? Dosa aja juga kenal. Dosa kita apa? Tidak sholat, tidak puasa, tidak punya akhlak mulia, itu dosa. Tapi dosa mereka bukan memandang ada wujud-wujud yang lain selain Allah. Mereka benar-benar sudah meresapi kalimat la syarikalah, tidak ada syarikat baginya. Nah, kan? Tidak ada syarikat di dalam perbuatan, tidak ada syarikat dalam sifat, tidak ada syarikat dalam wujud. Semuanya satu, satu wujud, satu perbuatan, satu sifat, yaitu milik Allah, hanya dimiliki oleh Allah. Jadi yang terlihat ada yang lain-lain, itu berarti dosa bagi para siddiqin, bukan bagi kita orang awam, belum sampai. Maka bolehlah untuk khadam atau tubuh ahli akbar, wujuduka zambul laka, wujudmu adalah dosa bagiku. Kalau kau boleh ini, wujudmu dosa bagiku. Di kita bapak yang mana dulu? Yang pertama dulu lah. Nah, mana yang masih ketiga? Nah, ya. Nanti. Baik saja, nanti kita ngaji lagi di depan bab muhasabah. Kita ini nggak ngaji fikih, akidah, nggak ngaji kita. Cuma kita baca tasawuf. Di fikih kita baca aja malam Jumat di balai. Sekarang sedang baca bab salat, rukun salat. Dan ada juga fikih hari Sabtu. Kemarin ibu-ibu P2T, ya. Nanti pada ini ada juga satu lagi rombongan RP2T, remaja putri Baik Tasawuf. Kapan-kapan datang ke sini. Yang sudah ibu-ibu nanti bergabung pertemuan Rabu ketiga. Tapi pamer kalau Pak Ahmad belum.